Mas Burhan, ini karena memang hari pertama kampanye seperti itu, masing-masing tentunya menjual paslonnya dan meyakinkan para pemilih muda seperti itu. Tapi apabila kita berbicara konsep, Mas Burhan, konsep gimmick versus konsep gagasan, mana sih yang diterima oleh pemilih muda, gen milenial, gen Z? Sebenarnya nggak perlu dikontraskan, ya. Dua-duanya bisa disatukan dalam pengertian gagasan bisa disampaikan dengan gimmick yang baik, gimmick juga bisa dimasukkan dengan menyimpan gagasan substansial di dalamnya. Jadi tidak harus dibenturkan, karena kalau melihat karakter anak muda, mereka tidak terlalu suka juga dua hal yang sebenarnya bisa disatukan kemudian dibenturkan. Nah, kalau saya begini Rara, kita punya waktu yang sangat pendek, 75 hari. Dan dalam hal yang sama, ada 204 juta pemilih yang harus disapa. Jadi kalau pendekatannya itu tradisional, konvensional, menyapa secara face to face, itu nggak cukup waktunya. Jadi perlu media. Nah, media ini bisa media mainstream atau media sosial. Tapi kalau kita lihat karakter anak muda, mereka lebih engage di media sosial. Nah, pertanyaannya, dalam waktu yang sangat terbatas, dengan size yang sangat luas, dengan geografi yang sangat kompleks, pesan apa yang bisa nyampai ke anak muda? Jadi nggak cukup memang mendatangi, karena sehebat apapun paslon dan tim sesnya per hari antara 10 sampai 15 titik tidak akan mampu menyapa ratusan juta pemilih. Jadi pada titik itu diperlukan satu skema, satu strategi kampanye yang matang, yang membuat orang membicarakan tanpa harus bertemu dengan paslonnya. Platform digital menjadi salah satu media. Persis. Jadi kalau kita lihat, kebetulan kami punya kemewahan untuk melakukan survei opini publik over time, termasuk membandingkan karakter anak muda dan bagaimana mereka mendapatkan informasi. Itu ada dua yang menurut saya unik ya. Satu adalah dari sisi akses terhadap informasi, mereka makin lama makin jauh dari media konvensional. Yang kedua, makin dekat dengan media sosial. Itu pun beda-beda ya antar platform. Kemudian, ini yang paling penting, narasi atau isunya itu kontras sekali sama populasi secara umum. Populasi secara umum itu umumnya top 3 itu berkaitan dengan isu ekonomi. Mulai dari bahan sembako yang meningkat, kemudian mulai dari pengangguran, kemudian mengatasi kemiskinan. Tapi kalau anak muda, yang pertama, ini kita pernah survei 4.040 responden, itu yang paling mereka concern adalah pemberantasan korupsi. Yang kedua, ini yang menarik, lingkungan hidup dan perubahan iklim. Nah, ini yang ketika kita cek, saya pikir waktu itu ketika kita melakukan survei tahun 2022, isu ini hanya menjadi makanan anak Jaksel. Ternyata saya salah. Jadi ini across the board, dari Sabang sampai Merauke, kalau mereka terkoneksi media sosial, mereka peduli sama climate change. Nah, isu seperti ini sepertinya belum banyak ya. Nah, kita akan bahas dan ulas lebih mendalam nih, platform digital yang memang kemudian dekat dan identik dengan pemilih muda. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.